Oke, selamat siang Bu Vita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil usaha jasa kami, yaitu Oops Nail Arts. Selanjutnya, anggota kami ada saya sendiri, Gula Erda Murni, dengan NIM 2020 80 143. Lalu ada Agnes Claudia dengan NIM 2020 80 123. Lalu ada Dela Putri Dewani dengan NIM 20 20 80 111. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi usaha jasa kita. Nah, apa sih nail arts itu? Nah, nail arts itu atau seni menghias kuku bukanlah hal baru bagi wanita zaman sekarang. Khususnya anak-anak muda yang tinggal di kota-kota besar. Nah, seni menghias ini atau nail art bertujuan untuk membuat kuku kita lebih menarik, bahkan berseni. Bahkan bisa menjadi sehat. Lalu selanjutnya asal-usul nail arts. Nah, sejarah tuh mencatat bahwa asal-usul nail art berasal dari istilah mahendi yang biasanya digunakan secara sinonim untuk pacar atau ina yang biasa kita dengar. Nah, berasal dari bahasa Sanskerta yakni mehandika. Nail art tidak hanya mengambil objek kuku di jari, tangan, tetapi juga kuku, kaki yang dipastikan hasilnya tidak kalah menarik seperti nail art kuku. Selanjutnya kita masuk ke dalam profil bisnis kita, yaitu usaha yang kita jalankan, yaitu Oops Nail Arts, adalah usaha dengan produknya berupa jasa, yaitu jasa menghias kuku. Tidak hanya menghias kuku saja, ada perawatan kuku lainnya yang kita sediakan, yaitu manicure dan pedicure. Menurut seorang manicurist selebritis di Los Angeles mengatakan, ada dua nih alasan utama kenapa kaki harus mendapatkan pedicure. Yang pertama, untuk membuat kuku kaki kita menjadi bersih. Jadi kita kalau memakai sepatu yang terbuka juga tidak tidak kotor, dan biasanya kalau kuku yang tidak bersih kan menimbulkan bau yang kurang sedap. Selanjutnya kita masuk ke dalam identitas perusahaan kita. Nama dan alamat perusahaan kita yaitu Oops Nail Art. Alamatnya berada di Grand Galaxy Park, Jalan Boulevard Raya, nomor 2, RT 04, RW 020, Bekasi City, Jawa Barat 107 17147 dengan nomor telepon 0817 5692 5470. Email kami yang bisa dapat di kontak yaitu oops.nailarts@gmail.com, dan Instagram kita yang teman-teman bisa cek katalog kita di @oopsnailarts. Selanjutnya visi, misi dan tujuan usaha kita. Nah, apa saja sih visi kita? Nah, visi kita yang pertama itu Oops Nail Arts menjadi gerai nail art terbaik yang ada di beberapa pusat kota besar di Indonesia. Nah, tapi untuk saat ini kita berfokus hanya di daerah Bekasi. Mungkin nanti kita akan mengembangkan bisnis kita menjadi lebih besar. Nah, yang kedua misi kita yaitu nail art memberikan kepuasan bagi setiap pelanggan yang datang ke store kita, seperti pengerjaan jasa yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan tentunya sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Lalu yang kedua, kenyamanan Oops Nail Art memberikan kenyamanan juga bagi setiap pelanggan yang datang ke store kita, seperti mengutamakan keramahan, menyediakan gerai baru berkonsep cozy yang juga memadai untuk beraktivitas dan menjaga kebersihan tentunya. Lalu yang ketiga adalah kostum Oops Nail Art tidak menetapkan minimal order pada setiap pelanggan yang datang ke store kita. Nah, order ini disesuaikan dengan keinginan pelanggan seperti melukis yang berbeda di setiap kuku ataupun di beberapa kuku yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya itu ada tujuan usaha kita.
Yang pertama memperoleh keuntungan dan pendapatan dari usaha kita. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan layanan jasa yang kita tawarkan. Seperti tadi membersihkan kuku kaki, itu juga sangat penting untuk kita, untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga, supaya tidak ada bakteri-bakteri. Lalu yang ketiga, memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen. Kita akan terus menjaga kepercayaan konsumen agar tetap berlangganan untuk datang ke store kita. Nah, selanjutnya alasan memilih layanan jasa nail art. Nah, alasan kami memilih usaha nail art dan perawatan kuku seperti manicure dan pedicure adalah usaha ini masih jarang ada. Memang ada, tapi sedikit, apalagi di kota-kota tertentu. Nah, dengan begitu usaha ini kita jalankan dan pangsa pasarnya bisa untuk semua kalangan. Nah, tetapi lebih ditujukan pada mahasiswa yang ada di sekitar usaha tersebut. Lalu yang pertama itu ada klasifikasi jasa. Klasifikasi jasa yang pertama itu ada klasifikasi jasa utama yang didukung dengan barang minor, yaitu terdiri dari jasa pokok bersama-sama dengan barang pendukung, yaitu jasa perawatan kuku dan nail art dalam bentuk gambar atau lukisan, namun juga mendapatkan pembersih cat kuku seperti aseton, serta alat-alat untuk manicure dan pedicure lainnya. Lalu yang kedua, karakteristik jasa pada usaha nail art. Karakter jasa yang digunakan dalam bisnis ini yaitu inseparability, karena produk jasa ini sangat berkaitan dengan konsumen, terlibat dalam produksi implikasinya, kontak, dan interaksi menjadi sangat penting. Karena dalam jasa ini berupa pelayanan dalam hal perawatan kuku, sehingga sangat erat dengan konsumen, sehingga konsumen sangat terlibat dalam aktivitas bisnis jasa ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada our service. Jadi kita menyediakan layanan nail art, pedicure, dan juga manicure. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh nail art, pedicure yang ada di store kami. Next. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama di sini ada strength. Strength itu terdiri dari nail art. Ups Nail Art telah mempunyai pelanggan tetap. Yang kedua, Ups Nail Art dalam melakukan proses melukis kuku sudah melewati 5 tahapan utama yang belum dimiliki oleh gerai nail art lainnya. Yang ketiga, Ups Nail Art telah menyediakan gerai yang mempunyai konsep cozy, yaitu konsep yang memiliki alunan musik dan juga wewangian aromaterapi. Yang keempat, Ups Nail Art menawarkan jenis variasi nail art seperti nail gel, nail art, French sticker nail art, 3D sticker nail, dan juga airbrush. Selanjutnya di sini ada weakness. Yang pertama, harga sewa yang mahal di pusat perbelanjaan terkenal dan besar. Yang kedua, masih banyak perlengkapan yang harus disediakan selain yang sudah ada. Yang ketiga, banyaknya konsumen yang sudah nyaman pada satu tempat kemudian sulit untuk berpindah ke tempat lain. Yang keempat, nail art tidak diperuntukkan bagi wanita muslimah yang mendirikan sholat. Yang keenam, nail art tidak diperuntukkan bagi pelajar sekolah yang mempunyai kebijakan melarang melukis kuku. Selanjutnya, di sini ada opportunities. Yang pertama, sampai saat ini belum ada gerai yang memberikan sentuhan konsep yang unik seperti di gerai kami. Yang kedua, peluang lain timbul di lingkungan eksternal adalah adanya tipe
konsumen backpacker, atau dengan kata lain, mereka merupakan konsumen yang suka berpindah-pindah tempat untuk mencari suatu tempat baru yang unik dan berbeda dari tempat sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada trades. Yang pertama, munculnya pesaing baru dalam penyediaan jasa nail art merupakan salah satu permasalahan yang perlu diantisipasi. Yang kedua, kemudian dari pesaing, sejenis waktu-sewaktu akan dapat mengikuti dan meniru konsep yang ada di store kami. Next. Selanjutnya, di sini ada sasaran usaha. Sasaran usaha kami ini, kami mengembangkan gerai yang baru yang akan diletakkan di beberapa kota besar, tepatnya di pusat perbelanjaan. Yang kedua, kami menawarkan jenis-jenis variasi nail art yang belum ada di gerai-gerai yang lain. Yang ketiga, kami memberikan berbagai macam kemudahan dalam melakukan jasa nail art dan didukung dengan fasilitas yang menarik dan memadai. Next. Selanjutnya di sini ada strategi tingkatan produk. Yang pertama ada produk inti. Jadi produk inti di sini terdiri dari manfaat inti untuk memecahkan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Yang kedua ada produk aktual. Di sini merupakan suatu usaha untuk menjaga kualitas produk jasa. Jadi karakteristik produk aktual itu diantaranya ada tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat intinya. Lalu yang terakhir di sini ada produk tambahan, merupakan produk yang harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumennya. Next. Selanjutnya di sini ada segmentasi usaha. Yang pertama di sini ada geografis. Jadi di sini kami memberikan gambaran segmen yang global berdasarkan letak wilayah suatu target market. Jadi usaha ini memilih wilayah Jawa Barat sebagai lingkup segmen geografis utamanya, tepatnya di Kota Bekasi sebagai fokus utamanya. Next. Selanjutnya di sini ada segmen geografis. Di sini segmentasi geografis merupakan pemilihan target market dengan mengacu pada usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, dan siklus hidup pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada psikografis. Analisis segmentasi variabel psikografis itu berkaitan dengan tingkat kelas sosial, gaya hidup konsumen, dan karakteristik kepribadian. Karena usaha jasa ini menjualkan jasa perias kuku tangan, perawatan tangan, dan kaki. Untuk perias kuku tergantung tingkat kesulitan pengaplikasian gambar pada kuku. Next. Selanjutnya ada perilaku. Segmentasi variabel perilaku kelompok berdasarkan pengetahuan sikap, penggunaan atau respon konsumen, kesetiaan dan pelayanan terhadap suatu jasa. Konsumen yang dipengaruhi gaya hidup modern dan mempunyai kepribadian selalu ingin tampil cantik yang disertai dengan selera dan minat yang tinggi terhadap nail art. Seperti mereka yang hobi dan menjadikan nail art itu sebagai suatu rutinitas yang tidak terlepas dari hidup mereka. Next. Nah, selanjutnya ada penetapan harga. Di sini yang pertama ada paket pertama, yaitu nail art. Harganya itu tergantung dari tingkat kesulitan, mulai dari 10.000 hingga 50.000. Dan yang kedua, itu ada paket kedua, manicure dan pedicure. Manicure seharga 35.000 dan pedicure seharga 40.000. Selanjutnya ada kutek ingut, itu harganya 10.000 hingga 180.000. Selanjutnya ada satu paket alat nail art seharga 30.000. Selanjutnya ada satu paket alat pedicure yang high quality, itu harganya 35.000. Selanjutnya ada satu paket alat manicure high quality dengan harga 25.000. Dan satu paket 5 in 1 manicure plus pedicure plus alat nail art high quality seharga 75.000. Selanjutnya ada gel polish itu 50.000 dan pet nail seharga 80.000.
selanjutnya ada di bagian karyawan. Dalam jasa ini, itu kita ada 5 karyawati yang mempunyai hobi dalam nail art dan perawatan gaji karyawati sesuai konsumen pada hari itu. Misalnya yang pertama, satu hari satu karyawan wati itu melayani 4 orang, maka dapat mengambil keuntungan sebesar 5% dari biaya yang ditetapkan kepada konsumen. Yang kedua, apabila pada satu hari satu karyawati melayani 4 orang, maka dapat mengambil keuntungan sebesar 10% dari biaya yang ditetapkan kepada konsumen. Yang ketiga, untuk setiap pembelian produk di luar pelayanan, hasil pembelian dialokasikan di perusahaan. Selanjutnya, dan setiap masing-masing produk, bisnis jasa ini mengambil keuntungan sebesar 15% sampai 20%, tergantung neto. Merek setiap produk dan jenis kegunaan produk tersebut. Nah, adapun media pemasaran yang kami lakukan, yang pertama ada media sosial, itu seperti Instagram, WhatsApp Map, maupun TikTok. Terus ada endorsement dan ada brosur atau spanduk. Next. Nah, kesimpulan dari usaha kami yaitu nail art sendiri sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Pada umumnya, perawatan salon kuku utamanya terletak pada manicure atau perawatan tangan dan pedicure perawatan kaki. Namun, untuk memberikan kesan keindahan, maka selain menjaga kebersihan tangan dan kaki, lewat dua perawatan tersebut hadirlah nail art. Umumnya penggunaan cat kuku yang cair maupun gel menjadi pilihan yang umum. Namun, perkembangan nail art sendiri menunjukkan bahwa bukan hanya menggunakan cat kuku maupun gel saja, tetapi menghias kuku dengan gambar dan teknik tertentu juga memberikan kesan estetik pada penampilan secara signifikan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.